berdasarkan beberapa indikator. Yang pertama dari sifat hukum, yaitu kalau zakat itu wajib, tadi ya sudah saya sampaikan, kalau wakaf itu sukarela. Lalu motivasi melakukannya, ya pasti dua-duanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau zakat karena wajib berarti untuk menjalankan kewajiban kepada Allah. Sedangkan wakaf mendekatkan diri pada Allah dan memberi manfaat luas bagi sesama. Jenis harta yang bisa dikeluarkan kalau zakat itu tertentu saja berdasarkan dalil. Sedangkan kalau wakaf itu tidak ada ketentuan khusus selama harta tersebut bermanfaat. Nama pengelolanya, kalau zakat itu amil, zakat. Kalau wakaf itu tadi ya sudah saya sampaikan, yaitu nazir. Apa syarat khusus bagi pihak yang mengeluarkan? Kalau zakat itu ada syarat khususnya, karena sifatnya tadi wajib, ada kriteria ya. Nah, kalau dalam wakaf sendiri tidak ada. Lalu bagaimana syarat khusus bagi penerima manfaat? Seperti yang tercantum di dalam surat At-Taubah ayat 60, ada 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Sedangkan wakaf tidak ada ketentuan, yaitu sesuai dengan keinginan wakif itu sendiri, yang pasti harus ada manfaat yang bisa diberikan kepada masyarakat. Lalu bagaimana dengan tenggat waktu pemberian? Diutamakan kalau zakat itu harus disegerakan. Kalau wakaf, harta wakaf dikelola terlebih dahulu untuk kemudian manfaat bersihnya yang muncul diberikan kepada mauquf alaih atau penerima manfaat. Bagaimana kepemilikan harta pasca dilakukan? Kalau zakat itu menjadi milik asnaf ya, yang 8 golongan tadi, sedangkan kalau wakaf itu milik Allah dan dikelola untuk kepentingan umat. Nah, itulah di antara hal-hal yang membedakan antara zakat dengan wakaf. Baik, sekarang kita akan lanjutkan pada potensi dan realisasi filantropi Islam di Indonesia. Nah, bisa dilihat bahwa dalam grafik ya, statistik zakat nasional ini yang bersumber dari Outlook Zakat Indonesia 2020 Basnas, kita bisa melihat bahwa total pengumpulan zakat ya, yang paling besar itu terutama ini data sampai tahun 2018 ya, yang paling besar itu dari zakat mal, disusul dengan infak, lalu juga zakat fitrah, dana lainnya baru CSR. Lalu ada jumlah dana yang tersalurkan. Nah, karena memang di Indonesia sendiri relatif masyarakat miskin itu masih banyak, sehingga penyalurannya masih dominan untuk fakir miskin. Nah, lalu ini pengumpulan dan penyaluran zakat ya. Kalau untuk pengumpulan sendiri itu masih dominan dari lembaga amil zakat ya, atau lembaga zakat swasta kalau di Indonesia. Lalu ada Basnas Kabupaten Kota, lalu ada dari Basnas Provinsi, lalu OPZ ya, dalam pembinaan kelembagaan. Nah, sedangkan untuk programnya sendiri kita bisa lihat bahwa program untuk ekonomi itu masih dominan ya, 42%. Lalu disusul dengan pendidikan 20%, lalu dengan kesehatan 16%, sosial kemanusiaan dan dakwah nilainya sama 11%. Nah, bagaimana dengan wakaf di Indonesia sendiri? Nah, berdasarkan data BWI 2017, bahwa penggunaan wakaf di Indonesia itu masih dominan untuk masjid dan musola. Masjid 45% dan musola 29%. Nah, ini yang menjadi PR kita semua gitu, bagaimana kita bisa memberikan literasi, kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat secara umum bahwa wakaf itu tidak harus selalu untuk masjid dan musola, artinya bisa diberdayakan untuk kegiatan ekonomi produktif lainnya. Nah, ini menjadi PR ya kita bersama ya dalam memberikan literasi kepada masyarakat secara umum. Nah,
Ini adalah bagian isu masalah terkait pengembangan filantropi Islam ya, bahwa masih banyak masyarakat yang menilai elemen-elemen filantropi itu hanya sekedar kegiatan sedekah mencari pahala. Artinya bukan sesuatu yang urgen gitu ya. Lalu juga pilar filantropi ini belum yang biasa disingkat JISWAP ya, belum dikelola dan didukung sepenuhnya melalui politik ekonomi negara. Artinya bahwa negara dianggap tidak berkepentingan dalam mengelola filantropi Islam ini. Padahal urgensi filantropi Islam ini sangat luar biasa, terutama untuk pertumbuhan ekonomi ya, lalu juga pertumbuhan kemiskinan, lalu juga bagaimana mengurangi ketimpangan ya. Jadi pertumbuhan zakat yang terus meningkat merupakan potensi yang sangat besar sebenarnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menanggulangi masalah kemiskinan, dan bagaimana menurunkan ketimpangan antar wilayah di Indonesia. Meskipun secara nasional kita melihat masih belum belum terlihat nampak mungkin ya secara kasat mata, tetapi pada prinsipnya bahwa zakat ini ketika disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan atau infak, sedekah, wakaf pun sama ya, artinya kita sudah melakukan proses berbagi kepada sesama. Nah, di sini bisa dilihat ya dari grafik. Nah, ini bagian yang terakhir, bagaimana perkembangan filantropi Islam di era digital 4.0. Nah, ini menjadi bagian penting tentunya. Kenapa? Karena saat ini ketika filantropi Islam ini tidak diperhatikan, bagaimana penyaluran atau pengumpulannya melalui teknologi, maka akan sangat disayangkan. Kenapa? Karena sebagian besar masyarakat sekarang sudah sangat menggunakan teknologi ini dengan baik, terutama di kota-kota besar gitu. Sehingga lembaga zakat, baik lembaga zakat pemerintah seperti Basnas maupun lembaga zakat swasta harus memikirkan dari sekarang atau sudah sebenarnya mengimplementasikan bagaimana penggunaan teknologi ini dalam pembayaran zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Nah, ini data sampai tahun 2017 ya, terus berkembang ya, terus meningkat gitu penyaluran atau pengumpulan zakat secara tidak tunai gitu ya. Nah, apalagi sekarang di tahun 2021 ketika kita diuji oleh Allah dengan COVID-19, artinya eh, mobilitas kita dibatasi gitu kan ya, supaya kita bisa menjaga kesehatan kita dan juga terhindar dari virus COVID-19 ini. Nah, digitalisasi pengelolaan zakat sudah dilakukan oleh Basnas maupun oleh lembaga zakat swasta ya, dengan bekerja sama dengan marketplace gitu ya, untuk membantu memfasilitasi masyarakat di dalam melakukan pembayaran zakat. Nah, ini juga melalui QR code gitu ya, dan melalui berbagai cara ya yang dilakukan oleh lembaga zakat supaya memudahkan masyarakat di dalam membayar zakat. Nah, ini kita bisa lihat ada beberapa cara juga yang bisa dilakukan untuk wakaf produktif ya, bahwa wakaf produktif ini yang dimaksud seperti yang tadi kita lihat kalau berdasarkan data BWI, bahwa untuk di Indonesia sendiri wakaf itu masih sering dianggap lebih baik untuk masjid, untuk musola gitu. Padahal eh, apa eh, namanya itu bahwa wakaf ini bisa diproduktifkan untuk hal-hal yang juga bisa menghasilkan secara ekonomi, misalkan dalam hal ini untuk hotel, untuk supermarket gitu ya, lalu juga untuk rumah sakit gitu, dan misalkan rumah sakit
khusus untuk orang-orang yang tidak mampu gitu, dan lain sebagainya. Seperti di sini juga tanpa ada jam-jam tower ya di Mekah, lalu juga ada Waqaf Tower Al Hidayah di Abu Dhabi gitu. Lalu juga ada kebun kurma Ar-Rajhi Endowment ya. Nah, artinya bahwa hal ini memberikan gambaran kepada kita bahwa wakaf itu bisa diberlakukan untuk kegiatan yang sifatnya produktif dan juga menghasilkan, dan nanti hasilnya bisa dimanfaatkan, bisa menjadi income bagi saudara-saudara kita yang maksudnya saudara-saudara kita yang tidak mampu. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Mohon maaf atas segala keterbatasannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan pencerahan lebih baik kepada kita semua. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.